Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Pine itu kita coba pelajarin lagi, coba kita belajar bersama lagi apa yang diinformasikan ya, walaupun banyak ya beberapa hal tentang Pine Network yang nggak saya bahas karena memang dulu itu kan banyak banget video-video yang sudah saya bahas dan relevansinya dapat sampai sekarang. Alhamdulillah, insya Allah relevansinya dapat. Video-video saya dari 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun ke belakang lah. Dari mulai dibuatnya channel ini, insya Allah ada relevannya ya, sampai sekarang ya. Jadi mulai terlihat gitu loh. Ya teman-teman, kita melihat di beranda ya, di beranda aplikasi Pi Network, penambangan Pi Network, teman-teman mungkin bisa lihat. Coba kita pelajari dulu aja yang di beranda, walaupun ada beberapa hal yang mungkin bukan pendalaman ya, tapi mungkin analisa kita lah ya, pembelajaran kita nanti. Oke, kita lihat ke beranda dulu teman-teman ya. Nah, ini isi daripada beranda. Ketika klik teman-teman, ini adalah ada informasi tentang P-Node ya, persiapan jaringan terbuka dan pembaruan versi Node. Nah, ini open network ya, bukan mainnet, tapi open network jaringan terbuka. Jadi pembaruan versi Node. Nah, versi Node itu apa ya? Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, dari setahun yang lalu lah saya jelaskan tentang Node, bagaimana manfaatnya dan lain sebagainya. Dan kita pun insya Allah mudah-mudahan kita punya Node masing-masing ya, untuk betul-betul memperkuat daripada pendapatan dari setiap blok penambangan kita. Gitu teman-teman. Oke, ini kita coba pahami. VNode persiapan jaringan terbuka dan pembaruan versi Node ya. Node merupakan jantung desentralisasi untuk blockchain Pi. Jelas memang semuanya yang namanya blockchain ya, yang namanya project ya, baik bukan hanya Pi Network, mereka memang utamanya adalah ada di Node ya. Dapat diakses oleh pionir manapun yang komputernya terhubung ke internet. Nah, ini memang lebih dipermudah lagi. Jadi komputer biasa pun tidak melulu harus dengan spek-spek tertentu ya. Dan kemajuannya sangat penting untuk mencapai PCP network seiring dengan semakin dekatnya kita menuju open network gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini versi mempermudah untuk meningkatkan adopsi lagi, karena memang node yang ada itu pernah saya jelaskan bahwa yang dulu-dulu itu kan memang daya konsumtif untuk dayanya itu luar biasa tinggi, dan memang ada tools tertentu yang memenuhi spesifikasinya. Nah, kalau ini kan komputer biasa atau laptop biasa, kita bisa memiliki satu node atau dua node, yang mungkin tergantung kemampuan orang. Oke, node Pi juga memiliki potensi luar biasa dalam komputasi berskala besar ya. Testnet Pi saat ini sudah memiliki lebih dari 200.000 node. Wow, ini sudah melampaui node-nya Bitcoin teman-teman. 200.000 node komputer yang menunggu transisi ke mainnet selama periode open network. Komputer-komputer terdesentralisasi ini secara kolektif diperkirakan memiliki lebih dari 1 juta CPU. Wow. Menjadikan node Pi salah satu sistem terdistribusi terbesar di dunia. Jelas lah. Karena kan tempo hari, teman-teman coba deh, nggak usah saya buka lagi ya ininya. Teman-teman cari aja. Jadi bandingkan total node Bitcoin ya, seniornya, dengan total node yang Pi Network miliki, jauh banget. Ini yang bikin luar biasa ya. Ini berarti bahwa tugas komputasi berskala besar seperti melatih model artificial intelligence sumber terbuka yang masif menjadi layak ya, karena memang node semakin banyak node itu tingkat security-nya semakin kokoh, semakin kuat, dengan peluang utilitas potensial bagi operator node untuk mendapatkan lebih banyak Pi di masa mendatang. Betul. Jadi gini, kenapa pakai node ini lebih berpeluang mendapatkan lebih besar banyak Pi ya, lebih banyak Pi daripada hanya by pound saja. Kemarin ada yang nanyain, kalau misalkan udah open network, Piapon masih bisa nambah nggak sebelum habis penambangan itu selesai? Ya masih bisa, artinya kan begitu. Namun kedepannya itu hanya Pianode saja, Piapon sudah tidak bisa. Pianode ini ibaratkan gini, teman-teman pegang satu martil dengan teman-teman pakai gada ya. Kalau pakai martil ngegali ya segitu-gitunya ya, seininya martil. Tapi kalau teman-teman misalkan ada yang lebih besar ya, cara model-model lah gada lah atau apa gitu kan, nah itu luar biasa, jadi pendapatannya akan lebih besar
Ya ibarat kata ya, simpelnya model begitu ya. Jadi ini lebih besar peluangnya ya, karena kenapa? Karena yaitu tadi Node mampu menghasilkan hash atau kecepatan lebih tinggi daripada handphone ya. Ini membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya di dunia komputasi terdesentralisasi dan utilitas tingkat platform lainnya untuk Pi. Ya, jadi jangan jangan berkecil hati teman-teman. Sekarang Pi kita cuma dapat sekian segala macam. Kalau memang kita ada modal, nanti Pianode ini akan mendapatkan Pi lebih banyak lagi, dan memang sirkulasi perputarannya itu unlimited nanti. Walaupun ada total supply, tetapi kalau untuk masalah berhubungan dengan transaksional yang ada di dunia ini ya nggak bisa nggak bisa stuck ya. Artinya seperti kita lihat Bitcoin lah ya. Bitcoin sampai saat ini masih bisa ditambang. Ada yang Piapon ada bisa gitu kan. Kemudian Pianode juga sama. Jadi akan terus. Jadi nggak usah berkecil hati bahwa misalkan wah nanti kita nggak kebagian Pi lagi segala macam, nggak gitu teman-teman. Kalau yang saya pahami ya. Oke, bersemangat kami juga katanya. Kami berkomitmen untuk memperbarui dan mempersiapkan node untuk jaringan terbuka dan seterusnya sehingga jaringan dapat mewujudkan potensi utilitas luar biasa di masa depan. Amin. Baru-baru ini katanya kami telah membuat banyak kemajuan dalam merencanakan strategi dan pembaruan fitur. Untuk tujuan ini pertama, kami akan menjelaskan strategi awal mengenai pengaturan lingkungan pengujian yang ideal untuk menguji node pada blockchain testnet dan mainnet. Kemudian kami akan membahas lebih dalam 3 pembaruan node. Ini ada 3 versi 4.9, 4.10 dan 4.11 ya, diawali dengan 0 awalnya. Nah, oke, ada 3 versi ya. Cara menginstal Pinode hari ini. Nah, di sini cara-caranya sama Kortim dikasih loh. Anda dapat mendownload Pinode versi terbaru di halaman resmi Node. Nah, ini tinggal klik aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman akses website ini di komputer, teman-teman tinggal klik aja yang di garis bawahi Node, nanti diarahkan ke aplikasinya atau ke softwarenya. Softwarenya itu kita download, nanti kita ikuti petunjuknya dan itu kita tinggal install di komputer. Seperti itu. Ada cara-caranya ya. Kemudian Node secara otomatis diupdate ke versi terbaru. Nah, ini akan otomatis kalau misalkan memang sebelumnya kita ada software daripada penambangan Pi Network ya, itu akan diupdate dengan tulisan Node yang di garis bawah ini. Kalau teman-teman klik dan sudah ada, tinggal jalani aja. Sehingga tidak perlu melakukan upgrade secara manual katanya jika Anda menginstal Node sebelumnya. Nah, kecuali kalau belum ya kita tinggal download aja, berarti udah langsung terbaru. Seharusnya sudah ada pada versi terbaru atau akan diperbarui secara otomatis saat Anda memulainya lagi. Versi terbaru saat ini adalah 0.4.11 ya. Melihat ke depan, mempersiapkan Node untuk jaringan terbuka. Nah, sekarang apa nih yang melihat ke depan dengan informasi mempersiapkan Node jaringan terbuka. Untuk mempersiapkan Node untuk jaringan terbuka, kita perlu mengaktifkan peralihan antara blockchain testnet dan mainnet. Nah, itu peralihannya dari testnet. Oke lah, dianggap testnet untuk Node ya, versi Node ya. Versi Node dari mainnet tertutup dengan mainnet terbuka, yaitu kan artinya ada transisi peralihan. Di sini disebutnya adalah blockchain testnet dan mainnet. Hal ini akan memungkinkan pelari ya Node untuk bertransisi dengan lancar ke mainnet setelah jaringan terbuka. Nah, makanya ini persiapan open network. Versi aplikasi dan server Node yang akan datang akan mendukung kedua blockchain, memastikan transisi ini. Untuk memfasilitasi pengujian fungsi ini, sebelum blockchain mainnet dibuka, kami memperkenalkan blockchain testnet baru yang bersih, testnet 2 namanya, di mana kami dapat meniru peralihan antar jaringan. Ya, jadi akan ditirukan dulu antar jaringan, ya peralihan seperti apa prosesnya. Awalnya sebagai node akan dialokasikan ke testnet baru ini ya, ke testnet 2 maksudnya baru ini. Blockchain yang terhubung dengan setiap node ya, blockchainnya Pi di sana centralized ya, yang terhubung ke setiap node yang mungkin pionir punya node di rumah masing-masing akan ditampilkan di UI aplikasi node. Jadi kalau misalnya di software di software komputer itu ada nanti UI aplikasi node-nya. Fungsionalitas ini akan diperkenalkan di versi Node berikutnya gitu. Oke, selanjutnya apa nih? Pengingat, katanya reminder, testnet adalah untuk pengujian.
dan dapat diatur ulang sesekali. Ya, testnet itu masih pengujian dan bisa diatur berulang-ulang. Sebagai pengingat bagi para pengembang dan pengguna, mohon jangan menyimpan data produksi di testnet. Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi nih, pengembang ya, bikin aplikasi jual beli atau aplikasi ya, kalau misalkan kayak di kita kan yang besar-besar nih, Tokopedia apa segala macam lah ya, Shopee nih, kayak model-model aplikasi kayak gitu, teman-teman kalau mau buat atau game bahkan atau apa, nah itu jangan disimpan di testnet. Itu untuk pengembang tapi ya. Membuat aplikasi Anda bergantung padanya. Jadi jangan bergantung kepada yang di testnet, harus dipersiapkan ke mainnet. Testnet ditujukan untuk tujuan pengujian saja dan sangat penting untuk mempertahankan blockchain yang kecil dan gesit dengan menyetel ulang statusnya secara berkala. Ini untuk pengembang lo ya. Kalau kita kan penambang biasa ya nggak usah lah, itu biarkan saja. Blockchain testnet dimaksudkan untuk disetel ulang secara berkala. Sebagaimana dikomunikasikan dalam pengantar pertama testnet, khususnya saat kita mendekati open network. Dengan demikian, penyetelan ulang dapat terjadi dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Nah, ini penyetelan ulang di sini disebutkan dapat terjadi dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Artinya cepatnya dalam hitungan minggu, lambatnya masih dalam hitungan bulan. Ini baru apa? Baru penyetelan ulang. Gitu loh. Jadi ya kita masih perlu waktu ya untuk menyempurnakan daripada segala infrastruktur Pi Network ini, masih butuh waktu. Makanya kemarin ada isu-isu Juni ya, V-Day segala macam, open network ini itu segala macam dengan harga sekian. Itu ya mohon maaf saya nggak ikut ke sana gitu loh. Karena ya yang saya lihat ya seperti ini, memang masih banyak banget yang dipersiapkan karena yaitu tadi arahnya kan beda. Makanya nanti coba sedikit saya ulas untuk flashback yang pernah saya buat dulu video sebelumnya di beberapa tahun yang lalu. Kita lanjut dulu. Sebagai bagian dari persiapan dan pengujian menuju open network, penyetelan ulang berarti semua dompet testnet pengguna dan saldo TESPI di testnet akan hilang setelah penyetelan ulang. Nah, jadi nanti kalau misalkan ini kita coba cek nih, kalau di TESPI kita hilang segala macam, berarti tahapannya sudah mulai penyetelan ulang ya. Nah, kalau sekarang kan masih ada tuh testnet, teman-teman silakan cek aja, masih ada. Meskipun sangat bagus bagi pengembang untuk mencoba aplikasi mereka di testnet, sangat bagus ya, pastikan aplikasi pengujian Anda dapat pulih dari pengaturan ulang testnet. Gitu. Misalnya, desain aplikasi yang akan rusak setelah pengaturan ulang mungkin bergantung pada nomor blok tertentu. Setelah pengaturan ulang, misal contoh bikin orang tangannya itu kok nggak lurus, bengkok. Nah, berarti kalau misalkan di blockchain, ibarat kata misalkan berarti ada bagian blok yang memang rusak nih, belum dirapihkan. Karena memang itu juga, tapi nggak usah khawatir, itu bisa diperbaiki karena di testnet. Coba nanti di mainnet, makanya yang realnya ketika desain daripada anggaplah misalkan algoritma daripada simulasi orang, misalkan ini tangan taruhnya itu di mainnet, tujuannya informasi ini adalah ke sana. Jadi jangan di testnet. Kalaupun memang itu di testnet, kita nggak usah khawatir karena bisa diperbaiki berulang-ulang ya. Oke, blok tersebut mungkin tidak ada lagi sehingga aplikasi tidak dapat digunakan di testnet. Nah, ini hati-hati bagi pengembang, katanya sih begitu ya, kata Kortim. Jadi bagi para pengembang mungkin ya, kalau untuk yang benar-benar fix data file yang benar-benar akan di-fix dijadikan, itu taruhnya nanti di mainnet aja, artinya di jaringan yang mainnet, jaringan utama. Tapi yang testnet itu hanya untuk uji coba saja. Ini berarti ini tangannya udah lurus nih. Misalkan kalau pembuat game nih, ini kakinya, matanya udah ngedip, oke udah selesai. Kulitnya warnanya udah bagus, udah sesuai, itu testnet aja. Jadi bisa dirubah-rubah. Oke, kemudian pembaruan versi node terbaru dalam persiapan kritis untuk peluncuran jaringan terbuka yang akan datang. Kami telah merilis pembaruan versi node penting yang meningkatkan analisis node, menstandarisasi aplikasi node di seluruh wilayah geografis, dan selanjutnya meletakkan dasar untuk pengembangan masa depan dalam memilih dan desentralisasi node, yang semuanya juga penting untuk mencapai kondisi satu dari tujuan jaringan utama, kondisi satu. Oke, bahasa kondisi satu jadi gimana ya? Oke ya, artinya di sini mencapai kondisi satu. Wow. Oke, kemudian Pi Network meluncurkan 3 versi terbaru sejak Pi Day 2024. Di bawah ini kami akan merincian. Oke, berarti ini versi 04 ya, 9 Mei 2024 udah diluncurin.
versi ini dikirimkan ke semua node ya, versi ini ya. Oke, kemudian selanjutnya pembaruan antarmuka pengguna dan fitur baru. Menambahkan fitur UI ya baru untuk menampilkan informasi terperinci tentang proses penangkapan pinode, memberitahu pionir tentang keadaan saat ini dan tindakan yang sedang berlangsung dari pinode. Oke, ini yang menggunakan node ya, memang ini penting, harus diperhatikan. Bagi yang hanya by phone saja ya, yang penting cukup nambang, kemudian diikuti nonstop nambang ya, dijaga akunnya itu aja, kemudian verifikasinya dirapihkan, diselesaikan, ikuti saja. Memperkenalkan peringatan terkait dengan penghentian proses pengejaran. Meningkatkan metode bagi node untuk menentukan blok terbaru. Oke, ini metode ya. Ditingkatkan lagi untuk node menentukan blok terbaru, artinya mungkin nanti karena memang ke mainnet ya, jadi ada blok-blok baru. Oke lah. Kemudian meningkatkan fitur log ya, dengan kemampuan mengirim hingga 40 baris informasi log selama terjadi masalah. Menyediakan jadi kalau misalkan memang ada problem di log ya, nanti softwarenya itu dia akan Picor Team mempersiapkan berarti sampai 40 baris informasi. 40 baris, tapi nggak banyak juga ya, lumayan lah. Menyediakan tim inti di rincian penting untuk pemecahan masalah. Oke, menerapkan mekanisme untuk menentukan kontainer berjalan yang sesuai, membantu pelaporan node yang mendukung jaringan secara akurat. Oke, perbaikan. Nah, ini ada perbaikan juga. Meningkatkan kemampuan pinode untuk mengenali ketika tidak dapat disinkronkan ke blockchain dan mencegah loop yang menyanyikan sumber daya. Iya, betul. Oke, meningkatkan kemampuan pinode untuk mengenali ketika tidak dapat sinkron ke blockchain, mencegah loop. Oke. Kemudian memperbaiki masalah saat menampilkan nomor versi. Nomor versi itu ya. Memastikan semua aplikasi pinode menampilkan versi benar-benar sedang berjalan. Oke, jadi di sini untuk yang node ini berarti nanti versinya akan tetap tertampil. Nah, itu akan diperbaiki lagi. Mungkin kadang versinya kan nomor-nomor versinya itu ya. Jadi ketika ada problem, kadang hilang, kadang ini, mungkin itu akan diperbaiki lagi. Jadi semua aplikasi node itu benar-benar sedang berjalan. Jadi tahu nih node-nya jalan atau tidak. Oke. Siap. Mantap. Kemudian memperbaiki. Nah, ini ada beberapa kasus perbaikan daripada yang disiapkan oleh Picor Team atas operasional dan infrastruktur node ya. Salah satunya ini menyelesaikan masalah ketika kontainer Docker. Nah, ini aplikasi Docker. Jadi teman-teman yang pakai node itu memang salah satu yang utama dan penting ini adalah ada aplikasi Docker, karena nggak ada aplikasi Docker atau software Docker nggak bisa ya, tidak dimulai secara otomatis ketika node dimulai dalam aplikasi Pinode. Betul, pelopor sekarang dapat memulai Pinode dari dalam aplikasi dan Docker container yang sesuai akan dimulai seperti yang diharapkan. Wow, berarti kadang tempo hari pernah saya Docker ini kan memang sempat juga tuh ada clash untuk aksesnya dan sebagainya. Inilah salah satu diperbaiki juga sama Core Team. Mantap. Oke, siap. Ini versi 0.4.9 14 Maret 2024, udah lama juga ini ya. Oke, apalagi nih? Halaman baru tersedia. Kita dulu, jika node tim inti tidak dapat dijangkau, pelopor kini dapat menambahkan node mereka yang dikenal alias rekan agar node tetap terhubung ke testnet. Oke, karena memang antar node ya. Jadi kalau misalkan memang tim inti tidak dapat dijangkau, lagi tidak hijau nih warnanya misalkan, tahu-tahu merah atau apa, nah itu diakalin lah, artinya gitu. Penjangkauannya diakalin, itu dikenal dengan rekan ya, menambahkan node-nya ini dengan rekan supaya apa? Supaya tetap running. Ini tapi masih tetap testnet ya, karena di sini kan ditulis node tetap terhubung ke testnet. Oke, kemudian apalagi saat node dalam mode terputus tidak dapat mengakses server sinkronisasi, pionir dapat menyesuaikan URL riwayat yang memungkinkan aplikasi node Pi mengunduh riwayat blockchain dan melanjutkan operasi ke blok terbaru. Enak banget ya. Wah, enak nih. Jadi nggak terjadi ini ya, nggak terjadi burn daripada hasil sebelumnya. Bagus. Jadi gini, saat node dalam
mode terputus, tidak dapat mengakses server sinkron, ya, server sinkronisasi. Pioneer dapat menyelesaikan URL yang sebelumnya berarti yang kita akses. That's good. Bagus teman-teman. Oke, yang jalanin Node ya. Kemudian perbaikannya apalagi? Menyelesaikan masalah layar, pemuatan yang terbatas. Ya, betul. Jadi ada beberapa tampilan mungkin ya. Kemudian memperbaiki fitur pemeriksaan port. Ya, memungkinkan Pioneer memeriksa apakah semua port yang diperlukan terbuka dan siap untuk mengamankan jaringan. Mantap. Oke, saya rasa ini hanya teknis yang menggunakan Node ya. Jadi teman-teman silahkan dibaca aja. Intinya sih tadi udah dapat ya. Intinya udah dapat, teman-teman silahkan aja kalau misalkan memang yang menjalankan Node semua, yang kemarin sempat ada problem di Dockernya juga ya, ini udah sedang diperbaiki teman-teman yang pakai Node ya. Tapi yang Biapon santai saja ya. Oke, itu aja teman-teman, ini informasi seputaran ya, ini seputaran Node ya, seputaran Node untuk mempersiapkan jaringan terbukanya daripada Pi. Seperti itu intinya yang ada di dashboard sekarang itu. Gitu. Jadi bukan berarti yang di dashboard sekarang misalkan heboh nih, wah mau mainnet nih, mau open network nih, tidak. Ini baru Node. Ya, baru Node dan ini masih butuh waktu. Jadi butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Artinya berbulan-bulan itu ya sekarang apa? Juni ya. Juli, Agustus. Ya mudah-mudahan Juli Agustus selesai 2 bulan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Ada sedikit ulasan, mungkin next video yang saya perjelas, tetapi pada prinsipnya adalah kemarin beredar di media sosial bahwa ada pertukaran di blockchainnya, di blockchain Explore Pi-nya ya, Pi Explore itu ada pertukaran antara Pi dengan uang fiat. Gitu ya teman-teman. Coba kita lihat ini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini pertukarannya kan. Ini CN-nya ini kan Cina ya, Cina Yuan ya. Cina Yuan, kemudian PUSD, kemudian ini ada lagi nih. Ada Europe ya, ada pound sterling, ada Hong Kong, Jepang, wow banyak gitu loh. Jadi kemudian ini Embridge Cina Yuan ya. Jadi gini teman-teman, saya kemarin saya coba cek dapat dari Twitter, tapi saya nggak rekam sih kemarin sayangnya. Dari Twitter itu ada smart contract ya, bukan smart contract, ada address yang memberikan informasi bahwa kalau diakses di Explore nanti akan ada transaksi ya, historinya. Ternyata pas ketika saya coba akses nggak keluar ya, entah mungkin dia salah atau gimana posting di X-nya itu. Tapi pada prinsipnya nggak usah pusing dengan masalah ini teman-teman, karena ini masih panjang prosesnya. Tetapi ketika memang melihat seperti ini ya, pergerakan seperti ini, sebetulnya relevansinya dengan video saya 2 tahun yang lalu bahwa Pi ini bukan kripto biasa. Ini jelas bukan kripto biasa. Jadi kalau kripto biasa ya hanya di bursa kripto saja. Tetapi kalau Pi ini kita tahu ya. Jadi di bursa itu ada dua wilayah lah ya. Ada bursa, memang di sana bursa fiat, ada bursa kripto. Bursa fiat ya di sana di dalamnya itu kan seperti yang kita sama-sama sudah ketahui, ada falas ya, valuta asing. Di mana pelakunya itu kan falas itu pelakunya ada pemerintah, perusahaan, masyarakat, perbankan, broker dan lain-lain. Nah, tapi di falas itu kan jelas di sana pelakunya ada pemerintah. Nah, kalau misalkan kita ngerunut ke yang ke belakang ya, kenapa kok Pi Network sampai ada yang namanya harus lolos Basel 4 ya, 1 2 3 4, kemudian ISO dan lain-lain segala macam. Sementara itu adalah yang namanya government tokenomic, artinya kepemerintahan, izin, legalitas. Nah, karena apa? Karena kalau lihat ke bursa fiat ya, di mana pelaku daripada falas itu tersendiri ada pemerintah juga. Kalau misalkan memang Pi Network masuk ke arah sana, jelas regulasi yang dibutuhkan. Itu makanya kan saya bilang video yang dulu pernah saya bahas ini relevan banget gitu loh. Dan ini hasilnya sekarang. Ya model kalau misalkan ini nih, ini realnya seperti apa di belakang layar kita nggak tahu. Tapi teman-teman kalau mau akses ya silakan akses aja. Coba cek di Pi Explore ya. Ini ada Cina Yuan, USD ya. Kemudian ada apa lagi tadi?
ada Hong Kong, pound sterling, ya euro dan lain-lain. Ya silakan aja. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa kedua jenis bursa, baik itu kripto ataupun fiat, sama-sama jelas memang secara teknis untuk transaksional di dalamnya. Teknisnya itu ada spot, forward, future, opsi, loan, simpan pinjam, trading dan lain sebagainya. Ya, mungkin bedanya kalau untuk kripto itu lebih cenderung menggunakan blockchain, kan gitu. Nah, apa ya? Saya bisa katakan terakhir nih, ya, dan nggak terlalu mendalam juga untuk hari ini kan udah terlalu panjang video. Artinya apa? Artinya Pi Network ini punya potensi memang masuk ke dua bursa itu. Contoh misalkan gini, USD sama USDT. Kalau USDT itu kan di blockchainnya, USD itu adalah di fiatnya. Nah sekarang kalau misalkan bahasa dulu 1111 itu, ya tidak menutup kemungkinan gitu. Tidak menutup kemungkinan Pi itu ada di semua itu. Nah sekarang kan kita nilai patokan dunia rata-rata banyak kan ke USD kan, USDT kan. Kita misalkan ada beberapa kripto biasa yang tidak bisa swap dengan yang lain. Dia harus melalui jalur USDT dulu. Dari USDT baru bisa convert ke apa yang kita mau. Kalau memang dia tidak ada bridge-nya, kecuali yang ada bridge-nya kan. Nah makanya kan saya bilang nggak bisa dianggap enteng bahwa ini selesai dalam waktu sebentar untuk Pi ini kalau arahnya memang ke sana. Ini bukan adopsi cuma satu bursa, hanya satu bagian bursa aja, hanya di dunia kripto saja, tidak. Yang saya pahami, makanya dulu pernah saya buat video panjang lebar dulu kan, beberapa video tuh ngebahas tentang indikasi lah bahasanya gitu ya, indikasi hasil analisa yang saya sharingkan arahnya kemana gitu ya. Salah satunya ya memang ini terbukti ya. Kalau menurut saya ini salah satu bukti daripada yang saya pahami dulu, ketika memang ini real nanti akan terjadi real ya, nanti misalkan ini ke euronya dan segala macam ya, memang itu. Jadi nanti akan patokannya menukar baik itu fiat ataupun kripto, nukarnya tujuannya adalah bisa arahnya ke Pi dulu gitu. Misalkan butuh buat apa karena global jatuhnya, gitulah intinya, begitulah ya. Jadi next mungkin di video selanjutnya kita coba lebih detailkan lagi ya, kita coba pelajari dan perdalam lagi, insya Allah mudah-mudahan ya. Oke, itu aja, mohon maaf bila ada salah-salah kata untuk video kali ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang selalu setia hadir di channel saya. Mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi rezekinya selalu ya. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.